Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat, dan nikmatnya lah kita dapat diberikan waktu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah, dan diberikan waktu untuk bertaubat. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Habibina wa syafi'ina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Firmansyah, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mat asli. Langsung saja. Pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, definisi mad. Yang kedua, contoh mad. Yang ketiga, hukum mad. Yang keempat, kesimpulan. Part pertama, definisi mad. Sebelum kita membahas tentang mad itu sendiri, kira-kira teman tahu tidak Al-Quran itu apa sih? Nah, jadi Al-Quran itu merupakan hal petunjuk, hal-hal yang baik, juga merupakan hal-hal yang jelek, dan sebagai mercusuar peringatan bagi mereka yang berdusta. Jadi Al-Quran ini tidak hanya petunjuk dalam hal-hal baik, tetapi juga dalam hal-hal jelek. Contoh, dalam Al-Quran dijelaskan tata cara atau caranya bagaimana cara kita mendapatkan surganya Allah. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan apabila kita mengingkari perintah Allah, maka kita juga akan mendapatkan nerakanya Allah. Ya. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan Al-Quran sama tajwid itu apa? Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya, sebenarnya hubungan Al-Quran sama tajwid itu apa sih? Nah, di sini akan kita bahas. Saat Anda belajar Al-Quran dengan tajwid, Anda akan dapat mengucapkan huruf dan kata dalam ayat Al-Quran dengan benar dan memberikan hak setiap huruf dalam membaca Al-Quran. Jadi dalam hal ini namanya hak itu tidak hanya hak anak kepada orang tua, tidak hanya hak suami kepada istri, dan juga tidak hak istri kepada suami. Ternyata dalam makhraj huruf itu juga punya hak satu huruf untuk keluarnya di rongga bagian mana. Selanjutnya, selain itu, tajwid juga menambahkan suara yang indah pada pembacaan Al-Quran.
Tentu saja, pembacaan Al-Quran yang diiringi dengan tajwid yang benar itu pasti akan memperindah bacaan kita. Selanjutnya, tajwid adalah ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau biasa disebut tajwid itu adalah hukum Al-Quran atau pedoman dalam membaca Al-Quran. Materi berikutnya, kita sampai ke materi pembahasan. Kita sampai kepada materi utama, yaitu mad. Dikutip menurut kitab Juz Amma, Tajwid Berwarna dan Terjemahannya Muhammad Khalilur Rahman Al-Mahfani, mad berdasarkan bahasa merupakan tambahan. Mad berdasarkan kata ilmu tajwid, mad merupakan memanjangkan bunyi suatu alfabet lantaran adanya alfabet mad, yaitu alif, waw, dan ya. Jadi dalam hal ini mad itu memiliki 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Materi berikutnya adalah mad tabi'i sebagai keliru satu tajwid yang paling umum ditemukan pada ayat-ayat Al-Quran. Mad tabi'i atau mad asli merupakan bentuk mad yang paling mendasar. Mad asli terjadi bila terdapat alfabet alif mangkat yang terletak selesainya fathah ya, mangkat selesainya kasroh, dan alfabet waw mangkat selesainya domah. Jadi dalam hal ini sesuatu huruf bisa kita katakan mad apabila ada suatu huruf yang mana diawali dengan huruf fathah, kemudian bertemu dengan alif mati, maka disebut dengan mad. Kemudian huruf iya, apabila ada huruf hijaiyah yang berharkat kasroh, kemudian bertemu iya mati, maka juga disebut huruf hukum mad. Kemudian selanjutnya yaitu waw domah, waw mati. Apabila salah satu huruf hijaiyah domah bertemu dengan waw mati atau waw sukun, maka hukumnya adalah mad asli. Ya, materi kita yang berikutnya yaitu panjang mad. Nah, mungkin teman-teman sedikit bertanya, sebenarnya mad itu panjangnya berapa ketukan atau berapa lama? Nah, jadi panjang mad asli itu merupakan 2 harokat atau 2 ketukan. Harokat merupakan gerakan sapta atau ketukan irama yang temponya sedang. Adapun model bacaan mad tabi'i atau mad orisinil merupakan kata yaqulu sami'a, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana huruf kataba, huruf ta fathah bertemu dengan alif mati, maka hukumnya adalah mad. Kemudian yaqulu, di mana huruf qaf domah bertemu dengan waw mati, maka hukumnya adalah mad asli. Kemudian pada kalimat sami'u, yang mana mim kasroh bertemu dengan ya sukun, maka hukumnya juga mad. Mad tabi'i dianggap juga menjadi mad orisinil lantaran aturan tajwid ini pada bab mad terdiri nurut 2,
yakni mad orisinil atau mad tabi'i, dan mad far'i atau mad cabang panjang. Jadi sebenarnya mad ini panjang sekali pembahasannya ya teman-teman. Hanya saja pada presentasi kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan hukum mad asli. Ya, part yang kedua yaitu contoh mad. Langsung saja. Contoh yang pertama, huruf mad bertanda sukun. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di sebelum-sebelumnya, huruf mad itu adalah huruf alif sukun, ya sukun, dan juga waw sukun. Contoh, baris huruf sebelumnya fathah, mim. Mim fathah bertemu dengan alif sukun. Bacanya dua ketukan. Kemudian dari kata yuridu, yang mana ro kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dibaca yuridu, dua ketukan atau mad asli. Kemudian contoh berikutnya yaitu yatubu, ya, yang mana dari kata yatubu huruf ta domah bertemu dengan waw sukun. Yatubu, maka dibaca dua ketukan atau mad asli. Ya, masih tentang contoh mad. Di sini ada contoh lain yaitu soro, tertulisnya soro, dibacanya soro. Sebabnya alif mati setelah fathah, ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa seluruh kata hijaiyah mad itu adalah kata sukun. Seperti soro, yang mana huruf shod fathah bertemu dengan alif sukun. Kemudian yang selanjutnya yaitu wamahum, dibacanya wamahum, yang mana mim itu dibaca panjang dua ketukan atau dua harokat. Sebabnya karena alif mati setelah fathah. Kemudian yang contoh berikutnya tertulis tazidu, dibaca tazidu. Sebabnya ya mati setelah kasroh. Contoh berikutnya tertulis fiha, dibaca fiha. Sebabnya ya mati setelah kasroh. Materi yang ketiga yaitu hukum mad. Hukum bacaan mad asli yakni dibaca dengan panjang dua harokat atau satu alif, baik di saat wasol maupun wakaf. Mad asli ini juga disebut dengan mad tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i ini merupakan satu dari bagian atau cabang dari hukum mad. Jadi hukum mad tabi'i itu berlaku baik di akhir kalimat ataupun saat wasol. Materi yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah mad berdasarkan bahasa merupakan tambahan. Berdasarkan kata ilmu tajwid, mad merupakan memanjangkan bunyi suatu alfabet
lantaran adanya alfabet mad, yaitu alif, waw, dan ya. Hukum bacaan mad asli yakni dibaca dengan panjang 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan, baik di saat wasol maupun wakaf. Mad asli ini atau tabi'i ini merupakan satu dari bagian atau cabang dari hukum mad. Thank you. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak salahnya pada materi yang saya sampaikan. Oleh karena itu, atas nama saya pribadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya, teman-teman.